Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngopi, ngobrol bareng Koor Prodi. Kali ini kita akan ngobrol dengan Koor Prodi, kita akan ngobrol-ngobrol santai mengenai program studi yang ada di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Dan tentunya untuk tahu nih soal prodi-prodi di FBS, kita mendatangkan langsung ke sumbernya ya teman-teman, yaitu Koor Prodinya. Hari ini kita akan membahas mengenai prodi S1 Film dan Animasi, dan kita sudah bersama Bapak Koor Prodinya langsung. Kita sudah kedatangan Bapak Tri Cahyo Kusuma Dioko. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Fikri. Ya, bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah agak-agak batuk tapi sehat. Ya, alhamdulillah masih sehat nih Bapak. Saya juga sangat excited ini teman-teman bertemu dengan Koor Prodi S1 Film dan Animasi. Oke, jadi hari ini kita akan membahas beberapa pertanyaan nih Bapak yang biasanya ditanyakan nih kalau mau join ke prodi baru itu gimana sih Bapak. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan pertama nih Bapak, yaitu mengenai profil lulusan nanti. Jadi setelah lulus dari S1 Film dan Animasi ini, nanti kita bisa kerja di bidang apa sih Bapak? Baik Mas Fikri, teman-teman semua, prodi film dan animasi ini memang tujuan kami membuat prodi ini adalah mempersiapkan talenta muda Indonesia ya, agar bisa berkiprah dengan baik di bidang film dan animasi. Jadi teman-teman nanti lulusan prodi film dan animasi kami harapkan bisa berkontribusi sebagai konten kreator ya, kemudian sebagai pengembang game, terutama game artis, karena kakak tingkat ya, dari teman-teman dulu yang ada di prodi awal kami ya, itu banyak juga yang jadi game artis ya, jadi ilustrator di game-game perusahaan game, sehingga harapan kami teman-teman setelah kuliah di film dan animasi nanti bisa berkiprah juga di bidang tersebut. Juga sebagai, sebenarnya tidak harus selalu teknis ya, sebagai sineas atau animator, tidak juga. Karena dua bidang ini juga membutuhkan teamwork, sehingga ada banyak pihak yang bisa berkontribusi ya, seperti penulis naskah, sutradara, kameramen ya. Jadi ada banyak hal yang teman-teman muda ini bisa berkontribusi jika kuliah di prodi film dan animasi. Seperti itu Mas Fikri. Oke, baik sekali, baik Bapak. Jadi banyak sekali teman-teman ya prospek kerja setelah lulus dari S1 Film dan Animasi. Nggak cuma jadi filmmaker atau animator, bisa juga menjadi teknisi gitu nih Bapak, di penulis naskah, kameramen dan lain sebagainya. Itu bisa banget teman-teman. Jadi nggak melulu animator gitu Bapak. Juga bisa membuat game gitu Bapak. Untuk membuat game sebenarnya lebih condong ke game artisnya ya. Jadi yang membuat ambience, membuat karakter, mengembangkan karakter ya, yang berhubungan dengan teknis, karena kalau game itu sudah kompleks sekali, ada juga coding, ada juga marketingnya juga, sehingga itu kompleks, dan kami adalah satu dari ekosistem itu ya. Oke, jadi sebagai game artis ya teman. Kemudian saya ingin bertanya, mungkin teman-teman penasaran nih Bapak, kalau kuliah di S1 Film dan Animasi nanti kita belajar apa aja sih Bapak? Baik, ada dua hal utama ya. Yang jelas kami ini prodi yang multidisiplin ya, interdisiplin dan bahkan multidisiplin. Ada banyak bidang yang berkontribusi di bidang film dan animasi ini, sehingga kami mengerucutkan ada dua hal utama, yaitu aspek visual dan aspek naratif. Dan di kedua aspek itu, harapan kami adalah teman-teman mahasiswa prodi film dan animasi ini selalu memegang memegang aspek kunci bahwa prodi film dan animasi UNESA ini berkontribusi di identitas nasional, atau
melestarikan budaya nasional ya. Jadi yang dipelajari adalah aspek visual dan naratif yang nanti akan diturunkan ke mata kuliah dan akan diampu juga oleh dosen yang juga multidisiplin ya. Jadi bukan hanya dari film dan animasi, juga ada yang dari desain komunikasi visual, juga ada yang dari sastra Indonesia, ada yang dari teater, ya, seperti itu. Oke, jadi yang akan dipelajari nanti teman-teman di S1 film dan animasi ada dua ini ya aspek yang utama yaitu Betul. visual dan naratif. Betul. Dan nanti akan diturunkan di mata kuliahnya dan juga tadi untuk dosennya kolaboratif nih Bapak. Kolaboratif dan akan kami upayakan ya, kami punya target untuk berkolaborasi dengan dunia industri Mas Fikri. Oke. Jadi kami mengundang praktisi-praktisi untuk mengajar di prodi kami. Oke, jadi banyak sekali ya teman-teman pihak yang terlibat di S1 film dan animasi ini. Kemudian saya ingin bertanya Bapak mengenai mungkin durasi berkuliah, apakah mungkin bisa lulus lebih cepat gitu Pak? Mungkin teman-teman mau lulus lebih cepat. Ya, kami memfasilitasi ya, dan saya kira dari segi regulasi sudah ada, bahkan kakak tingkat yang dari prodi desain komunikasi visual itu juga sudah ada yang lulus 3,5 tahun. Jadi saya anggap itu contoh yang baik dan bisa dipraktekkan untuk adik-adik tingkatnya. Jadi saya kira kembali ke komitmen teman-teman untuk kuliah. Kalau secara regulasi bisa lulus 3,5 tahun. Oke, jadi buat teman-teman yang ingin lulus cepat 3,5 tahun itu bisa banget teman-teman selama sesuai ya dengan keinginan Betul. dan effortnya. Betul. Kalau rajin gitu bisa banget buat 3,5 tahun. Oke, mungkin terakhir nih Bapak closing statement buat teman-teman yang masih mungkin bimbang atau ragu mau masuk ke prodi S1 film dan animasi, mungkin Bapak bisa memberi menyampaikan ajakan mungkin. Siap Mas Fikri. Untuk teman-teman yang ingin ya, yang senang dengan film dan animasi, kami mengajak kalian semua untuk masuk ke prodi film dan animasi karena prodi kami ini memang unik, punya keunikan, dan meskipun prodi baru, kami berangkat dari prodi yang sudah well established. Sejak 2015 kami berdiri dari desain komunikasi visual dan sudah banyak prestasi juga baik nasional maupun internasional. Jadi untuk teman-teman silakan bergabung dengan prodi film animasi UNESA. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas closing statementnya. Sama-sama Mas Fikri. Ini buat teman-teman yang masih ragu, masih bimbang, tidak perlu ragu lagi ya. Kalau mau join di prodi S1 film dan animasi, bisa langsung saja via apa Bapak? Bisa cek webnya Admisi UNESA, juga bisa cek di website prodi film dan animasi dan Instagram S1 film dan animasi. Oke, baik, seperti itu ya teman-teman untuk mencari informasinya. Dan tak terasa nih kita sudah di penghujung podcast. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Sama-sama Bapak Mas Fikri. ya, atas waktu dan penjelasannya yang sangat informatif. Semoga podcast hari ini bisa menambah wawasan dan menjawab pertanyaan teman-teman semua yang masih penasaran dengan S1 film dan animasi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya Fikri dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.